Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini, kita akan melihat proses pembangunan toko dari awal sampai selesai. Dari pekerjaan pondasi sampai dengan pekerjaan pengecatan. Bagaimana proses pembangunannya, apa saja bahan material yang dibutuhkan, berapa volume dan berapa biayanya? Kita langsung saja pada videonya. Pada video kali ini, kita akan membangun toko dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 4 meter. Kita masuk pada pekerjaan pertama. Pekerjaan pemasangan bau pelang. Bau pelang adalah patok sementara yang digunakan untuk mengikat benang, yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam pekerjaan pondasi. Bau pelang menggunakan kayu kelas 4 dengan ukuran 5×5 cm, sebanyak 0,03 kubik. Untuk detail bahan material yang digunakan, dan biaya upah, selengkapnya bisa dilihat pada tabel. Tonton video ini sampai selesai, karena di akhir video akan ditampilkan link rincian bahan material dan upah dalam format Excel, yang bisa disesuaikan dengan harga di lokasi masing-masing. Kita masuk pada pekerjaan pondasi. Pertama adalah pekerjaan galian tanah pondasi, dengan tinggi galian 70 cm, dan lebar galian 70 cm. Panjang total galian adalah 20 meter. Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi, dengan ketebalan 5 cm. Di samping untuk meratakan tanah galian, pasir juga berfungsi untuk membantu tanah, agar lebih stabil dalam menerima beban. Dilanjutkan dengan pasangan batu kosong, dengan ketebalan 10 cm. Pasangan batu kosong, berfungsi untuk meratakan beban dan menjaga pondasi dari getaran dan penurunan tanah. Pekerjaan pasangan pondasi batu kali. Pondasi batu kali memiliki dimensi lebar bawah 50 cm, lebar atas 30 cm, dan tinggi 50 cm. Campuran spesi untuk pasangan pondasi batu kali adalah 1:5. 1 semen, 5 pasir. Batu kali yang diperlukan adalah sebanyak 4,8 kubik, semen 10,8 sak dan pasir 2,18 kubik. Pada saat melakukan pekerjaan pondasi, jangan lupa untuk memasang besi stek. Standar tinggi besi stek adalah 40 kali diameter tulangan. Besi stek berfungsi untuk memperkuat ikatan tulangan kolom dengan tulangan slope. Sebelum kita lanjut, jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah video, agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut. Pekerjaan urugan tanah kembali. Urugan tanah kembali dilakukan pada celah-celah galian pondasi. Kita masuk pada pekerjaan slope. Tinggi slope adalah 20 cm, dan lebar slope 15 cm. Pertama adalah pekerjaan penulangan slope. Tulangan slope menggunakan 4 buah besi 10 sebagai tulangan utama, dan tulangan sengkang menggunakan besi 6 dengan jarak 15 cm. Besi 10 yang diperlukan dalam pekerjaan penulangan slope adalah sebanyak 6,67 ujung, dan besi 6 sebanyak 6,62 ujung. Tidak lupa, kita berdirikan tulangan kolom. Kolom praktis memiliki dimensi 10 x 10 cm, dan kolom teras memiliki dimensi 15 x 15 cm. Tulangan kolom menggunakan 4 buah besi 10 sebagai tulangan utama dan sengkang menggunakan tulangan 6 dengan jarak 15 cm. Setelah tulangan slope dan tulangan kolom terpasang, kita lanjutkan dengan pemasangan bekisting slope. Bekisting slope menggunakan kayu papan dengan ukuran 3×20 cm. Setelah bekisting slope terpasang, langsung dilanjutkan dengan pengecoran slope, dengan perbandingan campuran cor adalah 1:2:3. 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil.
Pekerjaan penimbunan tanah di dalam pondasi. Penimbunan tanah dilakukan setelah bekisting slof dilepaskan. Pekerjaan pemasangan kusen pintu kayu. Kusen pintu memiliki tinggi 210 cm, lebar 90 cm. Setelah kusen pintu terpasang, kita lanjutkan dengan pekerjaan pasangan dinding. Pasangan dinding menggunakan batako dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 15 cm. Perbandingan campuran spesi untuk pasangan dinding adalah 1:6. 1 semen, 6 pasir. Total batako yang diperlukan untuk pekerjaan pasangan dinding adalah sebanyak 1.547 buah, semen 6,87 sak, dan pasir 2,02 kubik. Setelah pasangan batako tahap pertama telah terpasang, dilanjutkan dengan pekerjaan bekisting kolom praktis dan kolom teras. Bahan bekisting untuk kolom masih memanfaatkan bahan bekisting slof. Setelah bekisting terpasang, langsung dilanjutkan dengan pengecoran kolom praktis dan kolom teras tahap pertama. Perbandingan campuran cor untuk kolom praktis dan kolom teras adalah 1:2:3. 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Pekerjaan penulangan balok latei dan balok gantung depan. Balok latei menggunakan 4 buah besi 10 sebagai tulangan utama, dan sengkang menggunakan besi 6 dengan jarak 15 cm. Balok gantung depan menggunakan 4 buah besi 12 sebagai tulangan utama, 2 buah besi 12 sebagai tulangan tumpuan dan tulangan lapangan. Sengkang menggunakan besi 8 dengan jarak 15 cm. Setelah pembesian terpasang, dilanjutkan dengan pekerjaan bekisting. Dimensi balok depan memiliki tinggi 30 cm, dan lebar 15 cm. Dilanjutkan dengan pekerjaan pengecoran balok latei dan balok gantung depan. Perbandingan campuran cor adalah 1:2:3. 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Pekerjaan pasangan bata tahap 2, dengan tinggi 70 cm. Setelah bata terpasang dilanjutkan dengan pemasangan bekisting kolom. Selanjutnya dilakukan pengecoran kolom tahap kedua, dengan perbandingan campuran cor adalah 1:2:3. 1 semen, 2 pasir 3 kerikil. Pekerjaan ring balok. Pertama adalah pekerjaan penulangan ring balok. Tulangan ring balok menggunakan 4 buah besi 10 sebagai tulangan utama, dan sengkang menggunakan besi 6 dengan jarak 15 cm. Pekerjaan bekisting ring balok dan bekisting plat teras depan. Penulangan plat teras. Tulangan plat teras menggunakan besi 10 dengan jarak 15 cm. Setelah tulangan dan bekisting telah terpasang, langsung dilakukan pekerjaan pengecoran. Perbandingan cor adalah 1:2:3. 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Kita lanjutkan dengan pekerjaan pasangan bata tahap ketiga. Pekerjaan penulangan bumbungan atap. Penulangan bumbungan atap menggunakan 4 buah besi 10 sebagai tulangan utama, dan sengkang menggunakan besi 6 dengan jarak 15 cm. Pekerjaan bekisting untuk kolom dan bumbungan.
Dimensi bumbungan adalah 10 cm x 10 cm. Setelah bekisting telah siap, langsung dilanjut Jan dengan pekerjaan pengecoran, dengan perbandingan 1:2:3. 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Kita masuk pada pekerjaan atap. Pertama adalah pekerjaan kuda-kuda atap. Kuda-kuda atap menggunakan kayu dengan ukuran 8/12. Pekerjaan gording. Gording menggunakan kayu dengan ukuran 5/5 dengan jarak 50 cm. Pekerjaan pemasangan list pelang. List pelang menggunakan kayu papan dengan ukuran 2x25 cm. Pekerjaan penutup atap. Penutup atap menggunakan seng gelombang dengan ukuran 80x180 cm. Jumlah seng gelombang yang diperlukan dalam pekerjaan penutup atap adalah sebanyak 18,76 lembar. Pekerjaan pasangan batako untuk tangga dengan tinggi 15 cm. Selanjutnya dilakukan pengurugan tanah untuk tangga teras depan dan samping. Pekerjaan urugan pasir bawah lantai dengan tebal 5 cm. Pengecoran bawah lantai dengan tebal 10 cm. Perbandingan campuran cor adalah 1:3:5. 1 semen, 3 pasir, 5 kerikil. Setelah dilakukan pengecoran lantai, dilanjutkan dengan pekerjaan plesteran dan acian dinding, dengan perbandingan campuran spesi adalah 1:6. 1 semen, 6 pasir. Kita masuk pada pekerjaan plafon. Pertama adalah pekerjaan rangka plafon. Rangka plafon menggunakan kayu ukuran 5/5 dengan jarak 60 cm. Setelah rangka plafon terpasang dilanjutkan dengan pemasangan penutup plafon. Penutup plafon menggunakan triplex dengan tebal 6 mm. Pada saat pekerjaan plafon telah dibarengi dengan pekerjaan elektrikal. Pekerjaan pemasangan keramik lantai dengan ukuran 40x40 cm. Selanjutnya adalah pekerjaan pemasangan pintu depan dan pintu samping. Terakhir adalah pekerjaan pengecatan. Berikut adalah rincian bahan material dan upah. Di dalam deskripsi video telah saya cantumkan link rincian bahan material dan upah dalam format Excel.
Dalam format tersebut harga material dan upah bisa disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Format tersebut akan secara otomatis menghitung biaya total pekerjaan sampai selesai. Demikian video kali ini, yang mau request silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.